warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang banyak. Baiklah sahabat kandang KSN, saya atau kami di sini akan memberikan sedikit gambaran atau memberikan sedikit solusi atau memberikan sedikit wawasan. Bahwasanya apa? Bahwasanya ngarit itu tidak perlu atau tidak harus ngarit tiap hari. Artinya gini, setiap pagi kita tidak harus ngarit atau mencari rumput, atau setiap sore juga kita tidak harus mencari rumput atau ngarit. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Kenapa mudah? Karena sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Karena ya mudah sekali bahan-bahannya itu dicari atau didapatkan oleh kita. Pertama, bahannya itu bisa dari depan rumah atau halaman rumah, bisa bahannya itu dari di kebun kita, dari jerami, atau seperti saya menggunakan jerami padi terutama, atau yang punya kebun jagung bisa menggunakan tebonnya, atau juga bisa pakai gedebok pisang, atau bisa itu gedebok pisang. Nah, karena apa dan gimana cara membuatnya? Cara membuatnya sangatlah begitu sederhana, karena kita menggunakan teknologi fermentasi ya. Dan semua yang ada di depan halaman rumah kita terutama itu bisa kita manfaatkan untuk teknologi fermentasi ini. Dan caranya untuk membuat fermentasi itu sangat mudah. Yang penting apa? Yang penting kita itu tahu kuncinya. Kuncinya untuk membuat fermentasi jerami itu yang pertama adalah kita harus tahu kadar dari bahannya tersebut atau jeraminya tersebut. Makanya saya memilih jerami yang sangat kering. Memilih jerami yang sangat kering itu juga menentukan nanti kita itu bisa menjadikan hasil fermentasi itu malah membusuk atau malah justru pelapukan. Pelapukan adalah keberhasilan seseorang ketika menerapkan teknologi fermentasi. Nah, setelah kita tadi menyiapkan jerami padi yang sudah kering sekitar kira-kira setengah karung. Kenapa saya menyiapkan setengah karung? Memang ini dalam rangka untuk mengedukasi sahabat kandang KSN biar punya angan-angan atau tidak takut lagi bahwasanya berternak itu mudah. Kita mengambil jerami setengah karung, kemudian kita potong-potong. Jerami yang sudah kita siapkan tadi kita potong-potong menggunakan balok kayu dan juga menggunakan golok atau arit kalau kita menyebutnya. Dan mungkin juga kalau teman-teman kandang KSN atau sahabat KSN sudah mempunyai alat pemotong jerami, itu justru malah menghemat waktu. Kalau memang belum mempunyai mesin pemotong kayu, pemotong jerami atau pencacah jerami, nah saya sarankan bisa menyontoh seperti yang saya contohkan. Kemudian apa? Kemudian jangan lupa gunakanlah alas, lebih disarankan itu menggunakan terpal atau alas-alas yang di situ
nanti antara dedak dan kotoran-kotoran itu tidak jatuh ke bawah. Nah, kalau terpal itu kan bahan dasarnya itu kan plastik dan rapet. Kemudian kita potong padinya atau jerami padi itu kecil-kecil. Harus kita potong. Biar supaya apa? Supaya kepadatan atau pemerataannya itu bisa sempurna. Nah, kemudian kita potong-potong, jaraknya sekitar berapa? Jaraknya antara 2 sampai 5 cm. Kita potong-potong sedemikian rupa sampai kecil-kecil. Setelah itu lalu kita potong-potong, jangan lupa kita ratakan jerami-jerami itu di terpal tadi. Kita ratakan sampai kira-kira tidak terlalu tinggi dan rata semuanya. Setelah gitu, setelah jerami yang telah kita potong-potong dan kita ratakan, langsung kita menyiapkan dedak padi atau katol padi sesuai dengan ukurannya. Kalau tadi semisal saya itu menyiapkan jerami itu setengah karung, berarti saya harus menyiapkan katol seberat 1 kg. Nah, katol sudah saya siapkan. Kemudian taburkan katol itu di jerami-jerami yang sudah kita ratakan tadi. Merata. Usahakan katolnya atau dedaknya itu merata. Setelah merata, setelah dedak kita campurkan, kita harus menyiapkan yang namanya EM4 dan tetes tebu, dan juga jangan sampai lupa kita siapkan garam. Kemudian kita siapkan air 1 liter. Setelah bahan-bahannya tadi sudah siap, jangan lupa teman-teman tetap bersih dalam menyampur atau menyiapkan larutan-larutan dengan bahan-bahan dasar yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, jangan lupa tetes tebu kita larutkan dalam air 1 liter tadi. Terus kemudian kita tetap kita aduk. Setelah kita aduk, lanjut lagi kita campurkan EM4-nya ke air yang sudah kita beri tetes tebu tadi. Kita aduk-aduk lagi. Setelah itu jangan lupa garam juga harus sama. Karena apa? Karena kambing itu juga menyukai rasa-rasa yang mengandung amis atau ada yodium. Dan setelah larut semua, jangan sampai tumpah dimanapun atau harus dihati-hati. Setelah itu langsung saja cairan yang telah dicampurkan dengan semua bahan-bahan dasar tadi kita percik-percikkan atau kita percik-percikkan atau kita kita semprotkan, kita taburkan ke jerami yang sudah ditaburi dengan dedak atau katol tadi. Kalau sudah bisa, usahakan cairan tadi itu merata. Artinya apa? Jangan hanya di satu tempat saja, tapi campurkan di jerami-jerami yang sudah tercampur dedak tadi secara merata. Setelah merata, pastikan bahwasanya kita aduk-aduk jerami yang sudah bercampur dengan dedak, juga yang sudah bercampur dengan air tadi, itu kita aduk-aduk berulang kali sampai merata. Setelah itu langsung kita menyiapkan ember atau tempat
punyanya teman-teman atau sahabat kandang ASN, kalau saya menggunakan ember 25 kg. Terus kita masukkan semuanya, kita injek-injek sampai padat, terus kita tutup menggunakan tutupnya, jangan lupa diplaster sampai rata. Nah, teknologi fermentasi atau hasilnya bisa kita gunakan dalam waktu minimal 1 minggu. Nah, untuk pelajaran atau teknologi fermentasi jerami berhubungan langsung dengan kandang KSN, mungkin sampai segitu dulu dari kami. Kandang KSN banyak kesalahan atau kekeliruan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.